agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Islam adalah agama terbaik dan para pengikutnya adalah orang-orang yang paling baik agamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat baik. Karena keindahannya, orang-orang kafir pun berharap menjadi bagian darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Boleh jadi orang-orang kafir akan berharap menjadi orang-orang Islam. Islam adalah agama petunjuk bagi seluruh makhluk, cocok untuk semua generasi, mudah bagi seluruh manusia, tidak dikhususkan untuk warna kulit atau bangsa tertentu, tidak terbatas waktu atau tempat. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia sepanjang masa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam bersikap moderat dalam keyakinan, ibadah, muamalah, dan akhlak. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tidak ekstrim dan tidak kaku. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Agama ini dibangun di atas kemudahan dan toleransi. Tidak ada kesulitan dan penderitaan di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah mengangkat dengan Islam beban dan belenggu dari umat ini. Dia tidak menjadikan kesempitan dalam agama. Kewajiban dalam Islam tergantung pada kemampuan dan kelayakan. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Tidak ada larangan dalam kondisi darurat. Semakin sempit suatu perkara, maka Islam meluaskannya. Allah memaafkan bisikan hati selama tidak dilakukan atau diucapkan. Allah juga mengampuni ketidaksengajaan, kelupaan, dan keterpaksaan. Pintu taubat dalam Islam senantiasa terbuka dan taubat itu sangat mudah dan sangat ringan dilakukan. Islam adalah agama yang jelas dalam sumber dan tujuannya. Ajarannya jelas, hukum-hukumnya terang, tidak ada keraguan ataupun kebingungan. Islam membimbing kepada kebahagiaan dan menghapus kesengsaraan. Allah Ta'ala berfirman, "Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran agar kalian sengsara. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Islam sejalan dengan akal dan fitrah. Sebagaimana firman Allah, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah tidak mengetahui siapa yang menciptakan padahal dia maha lembut lagi maha mengetahui. Hukum-hukum Islam serasi dan tidak saling bertentangan. Allah Ta'ala berfirman, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya bukan agama ini berasal dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Islam menggabungkan antara keadilan dan kasih sayang, perbaikan dan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat baik. Islam tidak memerintahkan kecuali yang murni kebaikan atau lebih dominan kebaikannya, dan tidak melarang kecuali dari yang murni buruk atau yang lebih dominan keburukannya. Islam adalah agama ilmu dan amal yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah yang mengutus rasul dengan petunjuk, ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, yaitu amal soleh, untuk mengunggulkannya atas semua agama.
Islam menyeru kepada kesempurnaan dan kekuatan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Islam menegaskan prinsip-prinsip agama tanpa bertentangan dengan kebenaran akal dan fitrah. Ia menyatukan antara ruh dan jasad, antara akal dan ilmu, menyeru kepada peradaban dan pembangunan bumi. Perdamaian menjadi syiar penting dalam Islam. Dengan Islam, kehidupan dunia dan akhirat menjadi lurus. Islam bijak dalam tujuan dan tuntunannya, realistis dalam hukum dan syariatnya, membuka pintu harapan dan optimisme, serta melarang dari keputusasaan dan rasa putus harapan. Islam berdiri di atas kejujuran dan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Islam menyeru kepada segala kebaikan dan memperingatkan dari segala keburukan. Islam menghimpun segala keindahan dan keutamaan yang menjadi bukti atas kesempurnaan ilmu Allah, hikmahnya, kebenaran nabinya, dan kelengkapan risalahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang berbahagia, Islam adalah agama yang paling suci dalam akidah dan syariatnya. Islam menggabungkan antara hak hamba dan hak Allah Azza wa Jalla. Islam memiliki 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing memiliki rukun dan dengan semuanya lahir dan batin akan menjadi baik. 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang paling agung, yang menjadi bukti dan dalil keislaman seseorang. Di dalamnya terkandung keikhlasan kepada Allah dan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah tiang agama dan penghubung antara hamba dan Tuhannya. Zakat mensucikan jiwa dan harta, menumbuhkan kasih sayang dan cinta. Puasa mendidik dan menyucikan jiwa. Haji adalah kewajiban sekali seumur hidup, dan dengannya tampaklah kepasrahan dan penghambaan yang sejati. Kebaikan lahiriah berasal dari kebaikan batiniah. Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, akan tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Hakikat iman adalah membenarkan hal-hal gaib dengan penuh rasa tenang dan tentram, yang dibenarkan dengan ucapan dan perbuatan. Ihsan adalah menyembah Allah dengan kesempurnaan, keikhlasan, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Pondasi Islam dan dasarnya adalah penghambaan dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi tujuan diutusnya semua nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Jamaah yang berbahagia, tujuan utama Islam adalah meraih semua yang Allah cintai dan ridhai. Akidah Islam adalah akidah yang paling benar, paling mudah, paling cocok, paling lurus. Ia sejalan dengan akal dan fitrah, mendorong kepada ucapan dan amal, jauh dari kesamaran dan takhayul, bersih dari mustahil dan kontradiktif, sesuai untuk yang lemah dan yang kuat. Hukum-hukumnya tidak ada yang lebih baik darinya, dan dengan kebaikannya manusia dan negeri terjaga. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang meyakini? Tidak ada kesulitan dalam ibadah Islam yang memerintahkan kepada amal-amal yang indah dan menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia seperti kejujuran, kedermawanan, dan kesetiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang halal dalam Islam jelas, yang haram pun jelas. Islam menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Apa yang diharamkan pasti digantikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Bermuamalah dalam Islam dibangun di atas prinsip kejujuran, toleransi,
cinta kasih, persaudaraan, dan nasihat kepada semua makhluk. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, keluarga, pemerintahan, peperangan dan perdamaian, hubungan antar bangsa, serta persoalan dunia akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya ia adalah musuh nyata bagi kalian. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, Islam menyeru kepada persatuan, melarang dari perpecahan, menumbuhkan rasa cinta dan kesetiaan sesama muslim, serta memperingatkan dari kebencian dan permusuhan. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim ka mathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta dan kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota merasa sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Islam menanamkan keadilan dalam segala hal, dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Baik dalam ibadah maupun muamalah, keadilan adalah tiang penegak langit dan bumi, dan ia adalah asas dari segala urusan. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'mur bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik. Islam membenci kezaliman dan melarang keras segala bentuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Islam menaruh besar perhatian terhadap keluarga dan membangun rumah tangga di atas cinta, ketenangan, dan kasih sayang. Islam menghormati orang tua, memuliakan wanita, memperhatikan anak-anak, dan menjaga hak-hak saudara. Islam menyeru kepada ilmu pengetahuan dan sangat memperhatikan pendidikan. Islam mengangkat derajat para penuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Islam menyeru kepada amal dan kerja nyata, serta memuji orang yang bekerja dengan tangannya. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Islam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta menyeru kepada keadilan dan tanggung jawab. Nabi SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Islam adalah agama perdamaian dan keamanan. Ia melarang segala bentuk kekerasan, pengkhianatan, dan permusuhan. Ia menjaga hak-hak orang lain, baik muslim maupun non-muslim. Nabi SAW bersabda, Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti zimmi, non-muslim yang dilindungi, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Islam mendorong kepada kebersihan, keteraturan, dan keindahan. Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Islam memberikan hak-hak kepada semua. Hak Allah, hak Rasul, hak orang tua, hak anak, hak tetangga, hak sahabat, hak kaum miskin, bahkan hak hewan dan tumbuhan. Islam menciptakan individu yang kuat, masyarakat yang bersatu, bangsa yang mulia, dan umat yang unggul. Islam adalah agama yang layak menjadi rahmat bagi semesta alam. Wahai kaum muslimin, sungguhnya Allah telah memuliakan kalian dengan Islam. Maka jagalah agama ini dengan mempelajari dan mengamalkannya. Janganlah kalian mencorengnya dengan perbuatan buruk, dan janganlah kalian malu berislam, tapi banggalah dengan agama ini. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang beriman, tapi orang munafik tidak mengetahui.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, Islam datang membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi pemeluknya. Dan pada hari raya hal itu diperbaharui bagi mereka. Maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia dan segala nikmat-nikmatnya. Hari raya Idul Adha dan hari-hari setelahnya merupakan hari-hari yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyam indallah yaumun nahar thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan, hari Idul Adha, kemudian hari setelahnya. Disunnahkan pada hari-hari ini untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarga dalam hal-hal yang diperbolehkan. Wahai kaum muslimat, para ibu-ibu, para akhwat, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Pakailah pakaian yang menutup aurat Anda. Pakaian yang longgar, tidak ketat dan tidak transparan. Jangan tampakkan aurat Anda kecuali kepada mahram dengan batas yang boleh dilihat oleh mereka. Tinggallah di rumah dan jangan banyak keluar kecuali untuk perkara penting. Janganlah Anda bersolek dan berhias seperti wanita jahiliyah dahulu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek dan berhias seperti wanita jahiliyah dahulu. Janganlah berbicara dengan nada suara yang menggoda. Wahai para istri, dengarkanlah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika wanita telah menjaga salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita telah melaksanakan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang Anda kehendaki. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal ia sangat butuh kepadanya. Jemaah yang berbahagia, berkurban adalah salah satu ibadah terbaik di hari raya. Waktu penyembelihan dimulai dari hari ini hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Seekor kambing cukup untuk 1 orang dan keluarganya. Sedangkan seekor unta atau sapi mencukupi untuk 7 orang yang berkurban bersama. Yang paling utama dari setiap jenis hewan adalah yang paling bagus dan paling mahal harganya. Sunnahnya adalah orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Dan tidak boleh memberikan bagian dari daging kurban itu sebagai upah bagi tukang sembelih atau juru jagal. Tidak sah dijadikan hewan kurban yang sakit parah, yang jelas penyakitnya, yang buta sebelah, yang tampak jelas kebutaannya, apalagi yang dua-duanya buta, pincang, yang tidak mampu berjalan dengan hewan yang sehat, sangat kurus, tidak ada sumsum di tulangnya. Di hari ini dan di hari-hari tasyrik disyariatkan untuk bertakbir setelah salat-salat fardu dan juga dianjurkan bertakbir di segala waktu dan keadaan. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah merintahkan kita untuk bersalawat dan memberi salam kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi al-mu'minin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر كتابك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.